Selamat datang kembali di sesi Deep Dive Anda. Kali ini kita akan menyelami hubungan yang cukup pelik ya antara pariwisata dan warisan budaya di Indonesia. Kita pakai kajian dan analisis yang Anda bagikan. Misi kita cukup jelas, mencoba memahami gimana pariwisata yang sering jadi andalan ekonomi justru bisa jadi ancaman kita ya buat esensi budaya itu sendiri. Dan ya, gimana kita cari titik tengahnya? Betul. Inti masalahnya kan gini, budaya itu jelas magnet kuat buat turis. Tapi di sisi lain, tekanan ekonomi dari pariwisata itu malah bisa mengikis keunikan budaya yang dijualnya. Kayak paradoks gitu ya? Iya, tepat sekali. Dan kekhawatiran ini, seperti yang Anda catat juga, sangat dirasakan oleh para budayawan. Ada semacam kecenderungan kuat dari industri pariwisata untuk ngejar profit aja. Profit jangka pendek ya? Iya, betul. Kadang jadi menabaikan nilai asli, makna spiritual di baliknya. Nah, ini yang bisa mengarah ke semacam pencemaran atau pengikisan tradisi, bahkan ritual sakral bisa jadi barang dagangan. Wah, itu serius ya? Iya, jadi ada benturan antara nilai intrinsik budaya, makna, sejarah, fungsi sosialnya, dengan nilai ekstrinsiknya, ya nilai jualnya itu. Oke, kerangka masalahnya jelas. Sekarang coba kita lihat soal atraksi budayanya. Seni tradisi kayak tarian, musik, kerajinan, ritual, bahkan kehidupan sehari-hari, itu kan daya tarik utama. Betul. Tapi di catatan Anda ditekankan pentingnya bedain antara budaya sebagai warisan hidup yang organik, yang emang hidup di komunitas, dengan budaya yang cuma jadi pertunjukan buat turis. Nah, di sini kan tegangannya. Betul sekali. Sumber Anda kasih contoh adaptasi yang menarik tuh. Kayak Padepokan Bagong Kusudiarja di Jogja, mereka bikin tari kreasi baru tapi akarnya tradisi. Atau Saung Angklung Wujo, di Jawa Barat, itu mereka ngajak wisatawan main bareng. Interaktif ya? Iya, interaktif. Ini kan kreativitas bagus ya, bikin budaya lebih gampang diakses. Tapi ya itu, ada risikonya juga. Kalau adaptasinya cuma nurutin pasar, bisa jadi terlalu sederhana atau malah jadi pseudo-traditional ritual art. Pseudo-traditional ritual art. Maksudnya? Maksudnya seni ritual yang kelihatannya aja tradisional, tapi roh atau makna aslinya udah hilang. Cuma jadi kemasan. Nah, ini poin penting nih. Tapi gimana kita atau komunitasnya sendiri bisa bedain mana adaptasi yang sehat, mana yang udah pseudo tadi? Batasnya jelas nggak sih menurut analisis Anda? Didangkal aja karena dijual. Ritual jadi kehilangan sakralnya. Contohnya melukat di Bali. Oh ya, melukat. Ya, itu kan risiko dieksploitasi cuma buat sensasi turis, bukan buat tujuan penyucian diri yang sebenarnya. Ini sering muncul di kajian-kajian. Jadi bukan cuma soal ritual ya? Bukan cuma itu, ancaman ini menurut sumber Anda juga lebih luas. Soal keaslian, soal identitas lokal, interaksi yang intens sama turis, modernisasi. Itu bisa menggerus keunikan budaya, bisa bikin krisis identitas apalagi di generasi muda. Jadi bukan cuma makna ritual hilang, tapi juga kekuatan lunak atau soft power budayanya bisa terkikis, kemampuannya membentuk identitas, kohesi sosial. Contoh lain ada? Ada, di materi Anda disebut juga, misalnya tradisi sadranan di Gunung Kelut, atau tari kecak juga. Polanya mirip, popularitas wisatanya itu bisa banjir menenggelamkan konteks aslinya. Batas sakral sama yang biasa jadi kabur. Oke, kekhawatiran ini penting banget. Tapi analisis Anda kan juga bilang ini bukan cerita hitam putih ya? Ada sisi positifnya juga kan dari pariwisata budaya ini? Oh jelas, selalu ada dua sisi. Sumber Anda mencatat kok dampak positifnya. Kayak ya pendapatan masyarakat naik, ada lapangan kerja baru, bahkan ada dana buat pelestarian. Dana pelestarian, contohnya? Misalnya buat restorasi situs atau dukungan buat seniman lokal. Pariwisata juga bisa bikin orang, termasuk kita, jadi lebih menghargai budaya. Tapi negatifnya juga ada. Pasti. Komersialisasi yang kelewatan, keunikan budaya hilang, ritual jadi tontonan aja, kesenjangan sosial muncul, belum lagi masalah lingkungan. Nah, ada dilema ketergantungan ekonomi di sini. Gimana tuh dilemanya? Ya gini, pariwisata bisa kasih dana buat lestarikan budaya. Tapi karena udah tergantung sama dana itu, komunitas bisa aja merasa tertekan buat ya sudahlah, korbankan sedikit keaslian demi turis datang, demi profit. Oke, jadi rumit ya? Terus solusinya gimana? Arahnya ke pariwisata berkelanjutan kan ya.
Gimana menyeimbangkan ekonomi, lingkungan, dan yang paling penting, kelestarian budayanya. Kuncinya itu berlapis dan harus kerja bareng. Ini ditekankan terus di sumber Anda. Tapi yang paling dasar, itu keterlibatan aktif komunitas lokal. Merekalah penjaga gerbangnya. Jadi komunitas harus di depan ya? Harus. Tanpa mereka setuju dan berperan aktif nentuin ceritanya sendiri, kebijakan pemerintah sebagus apapun ya, bisa jadi kurang efektif. Lalu tentu kebijakan pemerintah yang mendukung dan benar-benar jalan di lapangan. Kita punya aturannya kan? Punya, ada UU Kepariwisataan, UU Cagar Budaya, Permenpar, kerangkanya ada, tapi implementasinya ini yang krusial. Terus diversifikasi produk wisata. Jangan cuma yang populer aja yang dijual. Dan terakhir, edukasi wisatawan. Edukasi soal etika dan makna ya. Betul. Jadi ini tanggung jawab bareng. Pemerintah, komunitas, industri, dan kita semua sebagai wisatawan atau pengamat. Oke, jadi kesimpulan penting dari penelusuran kita kali ini. Pariwisata dan pelestarian budaya itu bisa kok jalan bareng. Tapi ya itu, butuh kesadaran tinggi, kolaborasi yang kuat, dan komitmen buat memprioritaskan keaslian dan makna. Kuncinya, lihat budaya sebagai warisan hidup, bukan cuma pertunjukan. Ini temuan penting dari materi Anda. Iya, betul sekali. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal dari semua ini buat Anda renungkan secara pribadi. Di luar peran pemerintah atau industri, gimana sih Anda sebagai individu, mungkin sebagai calon pelancong atau sekedar pengamat, gimana Anda bisa berkontribusi? Gimana rasa ingin tahu yang tulus, sikap hormat Anda, bukan cuma nyari foto bagus buat Instagram, bisa ikut mendukung apresiasi kedalaman budaya, bukan cuma konsumsi permukaannya aja. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan ya.